transaksi ada loh JU. Kalian tahu nggak apa JU? Jadi JU itu adalah laporan bagian dari laporan keuangan. Jadi sebelum melakukan laporan keuangan kita harus mengetahui JU-nya dulu. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang jurnal umum. Jadi, jurnal umum adalah di mana tempat kita mencatat semua transaksi keuangan dari suatu perusahaan, lalu diatur dengan waktu, dan juga akun-akun itu sudah didebitkan dan dikreditkan dalam satu periode. Tujuan jurnal umum adalah mencatat seluruh transaksi keuangan secara kronologis dan sistematik, mengidentifikasi nilai dan dampak ekonomi dari setiap transaksi, serta mempermudah pemindahan data ke buku besar. Itulah jurnal umum. Ternyata di jurnal umum itu ada 4 komponen yang penting. Yang pertama ada tanggal, karena itu transaksi yang terjadi. Nah yang kedua ada keterangan. Keterangan itu deskripsi singkat mengenai transaksi kita. Nah, selanjutnya, komponen yang ada dalam jurnal umum adalah akun, debit, dan kredit. Akun sendiri adalah nama akun yang harus tercatat dalam transaksi, maupun itu kredit ataupun debit. Kemudian ada debit dan kredit. Debit dan kredit adalah jumlah yang harus dicatat. Debit dan kredit dan hasilnya harus sama dalam satu transaksi. Dalam pencatatan jurnal umum, setiap akun memiliki saldo normal. Aset dan juga beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Sebaliknya, liabilitas, pendapatan dan juga ekuitas bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum di PT Cloud Travel pada periode 31 Juli 2025. Jadi soal yang pertama itu Pak Gugun menyetorkan uang tunai sebesar 500 juta. 500 juta. Jadi nama akunnya Pak Gugun itu menyetorkan uang tunai sebesar 500 juta itu pada tanggal 1. Di sini kita menuliskan pada tanggal 1 dan nama akunnya adalah kas dan modal sebesar 500 juta. Kas di debit dan modal di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 4 yaitu membeli peralatan sebesar 400 juta, dibayar tunai 200 juta, dan sisanya dibayar kemudian. Yang pertama itu peralatan sejumlah 400 juta. Kemudian dia bayar peralatannya sebesar 200 juta, akhirnya dia mengeluarkan kas 200 juta. Lalu sisanya dibayar kemudian, akhirnya dia punya utang sebesar 400 juta dikurang 200 juta, yang artinya 200 juta. Nah selanjutnya ada transaksi pada tanggal 12 yang menyatakan membayar utang sebesar 50 juta. Jadi yang berpengaruh itu pada utang berkurang, berarti dia posisinya di debit sebesar 50 juta, dan kasnya berkurang pada posisi kredit sebesar 50 juta juga. Berikutnya, Pak Guru pada tanggal 15 menerima pendapatan jasa sebesar 12 juta. Maka di sini kita akan buat tanggal 15, lalu keterangannya adalah kas pada pendapatan. Kemudian di sini debitnya kita akan tulis 12 juta, dan debitnya juga 12 juta. Jadi di sini pada tanggal 23, Pak Gugun mengambil uang untuk keperluan terjadi sebesar 600. Jadi di sini kita tulis tanggal 23, terus kita tulis nama akunnya Prime dan trans. Prime yang di debit kita tulis 900.000. Terus kasih di kredit sebesar 900.000. Oke. Jadi nanti saya akan menjelaskan apa saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan transaksi yaitu membayar gaji daripada karyawan. Jadi cara di sini adalah tanggal 25. Itu gaji karyawan adalah tentunya yang di atas adalah beban gaji dan di bawahnya adalah kas karena dia membayar beban. Terus untuk masuk ke beban gaji itu masuknya ke debit yaitu sama 7 juta dan kasnya masuk kredit itu 7 juta. Jadi dari semua transaksi yang kami jumlahkan, jadi di sini adalah jumlahnya adalah
ini adalah jumlahnya adalah 996.900.000 rupiah. Yang debit dan kreditnya adalah balance, yaitu sama. Nah, di sini ada soal kedua dari kami, yaitu dari PT Dinamika. Di sini ada jurnal umumnya per 31 Juni 2025. Nah, yang pertama tanggal 1 itu ada utang usaha dan kas dengan nominal 22 juta dan kasnya 22 juta. Nah, yang kedua itu peralatan kantor dan kas dengan nominal 4.200.000. Jadi untuk kelanjutan dari transaksi tadi yaitu di tanggal 4 yaitu ada persediaan barang dagang dengan debit 26 juta dan di sini ada utang usahanya yaitu 26 juta juga. Dan di sini transaksi di tanggal 16 yaitu perlengkapan kantor yaitu 2.500.000 dan juga kasnya berkurang yaitu di kredit 2.500.000 juga. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 9 itu piutang usaha pada penjualan nominalnya 20 juta. Kenapa 20 juta? Karena harga beli awalnya itu adalah 2 juta dikali 8 pieces dia beli, maka 16 juta dapatlah HPP-nya. Terus kenapa ini 20 juta? Kenapa enggak 16 juta juga? Karena dia jual lagi dengan harga yang berbeda yaitu 2.500.000 dikali 8 dan dapatlah 20 juta. Oke, selanjutnya tanggal 11 itu ada kas pada penjualan nominalnya 30 juta. Sama kayak tadi, dia tadi jual 2.500.000 tapi sekarang dia jual dengan harga 3 juta. Dia jual 10 pieces yang artinya 3 dikali 10 dapatlah 30 juta. Sedangkan HPP-nya kita hitung harga awalnya yaitu 2 juta dikali 10 dapatlah 20 juta. Jadi di sini pada tanggal 12 di sini ada persediaan barang dagang sama kas. Jadi persediaan barangnya ada di debit, kasnya ada di kredit. Terus pada tanggal 16 ada pembayaran beban iklan dan kas. Jadi beban iklannya di debit sejumlah 2.500.000 dan kasnya juga 2.500.000. Terus pada tanggal 19 beban angkut penjualan dan kas. Nah, beban angkut penjualan di debit sebesar 1.500.000, kasnya juga di kredit 1.500.000. Nah, selanjutnya di tanggal 28 itu berpengaruh pada beban bunga pada kas, yang mana beban bunga itu masuk ke debit sebesar 1.500.000 dan kas 1.500.000. Pada tanggal 31 ada beban gaji pada kas, beban gaji masuk di debit sebesar 2.700.000 dan kasnya sebesar 2.700.000 juga di kredit. Nah, jadi jumlahkan semua transaksi itu dapat sebesar 181.900.000 dan begitu juga dengan kredit sehingga balance.